Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gama Widyasto dari Universitas Narutama, Prodi Sistem Informasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi tata kelola dan audit sistem informasi, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang testing dan implementasi sistem informasi. Sama seperti video sebelumnya, akan diberikan materi dari week 9 sampai dengan week 15. Dan ini profil singkat saya, walaupun di video sebelumnya sudah dijelaskan, tapi saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gama Widyasto, nomor induk mahasiswa saya 04217017. Saya sekarang mahasiswa aktif semester 6. Alamat saya di Waru, Sidoarjo, dan email saya gamawidyasto@gmail.com. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Dimulai dari week 9 ada review jurnal, week 10 ada object oriented testing, week 11 ada procedural testing software, week 12 ada software testing documentation, week 13 ada system acceptance test software, week 14 ada strategi implementasi sistem, dan yang terakhir week 15 ada project testing software. Dan dimulai dari week 9. Oke, yang pertama adalah week 9. Pada week 9 ini kita belajar tentang white and gray box verification and validation approach for safety and security critical software system. Yaitu pada week 9 ini diberikan sebuah jurnal berbahasa Inggris yang dimana membahas tentang white and gray box verification and validation. Dan di sini terdapat diskusi tiap mahasiswa, dan di sini juga terdapat tugas di pertemuan 9 ini. Soal yang pertama, apakah case study yang dikaji oleh peneliti pada jurnal white and gray box verification and validation approach for safety and security critical software system. Kedua, jelaskan proses verification and validation pada metode white and gray box berdasarkan jurnal tersebut. Dan ketiga, mengapa peneliti memprioritaskan safety and security critical software system pada penelitiannya. Kita buka week 9. Ini dia, tugas dikerjakan secara berkelompok, dan ini dia jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, di week 10 ini kita belajar tentang object oriented testing. Pada week 10 ini kita akan belajar menggunakan media mind map. Berikut adalah mind map dari object oriented testing. Saya zoom. Object oriented testing ini terdapat 4 cabang. Yang pertama ada definisi sendiri, pendekatan, tools testing, test case, testing levels, dan pengujian aplikasi server. Nilai yang pertama yaitu definisi. Apa itu object oriented testing? Yaitu suatu paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Kemudian pendekatannya terdapat 3 cabang, yaitu yang pertama lebih besar dibandingkan pengujian suatu function, sehingga pendekatan white box testing perlu diperluas. Ketiga, tidak jelasnya top suatu sistem untuk top down integration dan testing. Ketiga, komponen yang diuji adalah kelas objek. Kemudian tools testing ada 3 cabang, di sini adalah APTest, kedua Segue, ketiga Citrix. Di test case kita ada 2 cabang, yaitu white box testing dan black box testing. Dan cabang white box testing ada 2 cabang, yaitu pengujian struktural logik internal dan perintah spesifik yang diujikan. Dan di black box testing ada 3 cabang, yaitu pengujian fungsional sistem berdasarkan input output,
membagi input output ke dalam beberapa kelas ketika menggunakan input yang tidak sesuai spesifikasi. Kemudian testing level ada 4 cabang, yaitu testing operation pada objek, kedua testing object classes, ketiga testing clusters cooperating object, keempat testing object oriented system secara lengkap, keenam ada pengujian aplikasi server. Di sini ada 1, 2, 3, 6 cabang. Yang pertama ada volume testing, yang kedua ada stress testing, yang ketiga ada performance testing, yang keempat ada data recovery testing, yang kelima ada data backup and restore testing, dan yang terakhir ada data security testing. Oke, di week 11 ini kita akan belajar tentang procedural testing software. Di sini diberikan sebuah materi tentang implementasi testing software, yaitu materi ini berisi tentang yang pertama ada proses testing, yang kedua ada test case design, yang ketiga ada automated testing, dan yang keempat ada alpha dan dataset testing programs. Pada materi ini mahasiswa diharapkan dapat untuk yang pertama menjelaskan proses perencanaan dan desain tes, kedua mendiskusikan sumber untuk tes kasus dengan kelebihan dan kekurangannya, ketiga ada menjelaskan perbandingan testing otomatis dan testing manual, keempat ada menjelaskan implementasi alpha dan beta site test termasuk kelebihan dan kekurangannya. Oke, di week 12 kita belajar tentang software testing documentation. Di sini terdapat materi yang berjudul software testing documentation. Yang pertama, an overview, memahami dokumentasi perangkat lunak dalam sistem informasi. Berikut apa itu software documentation? Yaitu dalam software documentation terdapat sebuah planning, analyze, development, implementation, programming, design, dan testing, kemudian validation and verification. Berikut ada macam-macam dokumen, ada STP, ada STD, ada STR, ada MIL, STD 498 dan STD 829 1998. Kemudian dikompilasi menjadi perencanaan, deskripsi, dan hasil uji P-L PDHUPL. Sistematika dokumen pengujian. Yang pertama ada halaman muka, daftar perubahan, daftar halaman perubahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Kemudian ini ada sistem dokumen pengujian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan pembuatan dokumen, kedua deskripsi umum sistem, ketiga deskripsi dokumen, keempat definisi dan singkatan, kelima ada dokumen referensi. Kemudian sistem dokumen pengujian ketiga, yang kedua ada lingkungan pengujian perangkat lunak, yaitu terdiri dari perangkat lunak pengujian, kedua perangkat keras pengujian, ketiga material pengujian, keempat sumber daya manusia, dan kelima prosedur umum pengujian. Dan sistematika dokumen pengujian yang keempat, yaitu 5 ada prosedur umum pengujian terdiri dari 1 polisi, strategi, dan teknik pengujian dipakai. Kedua, persiapan awal terdiri dari persiapan prosedural, kedua persiapan perangkat keras, ketiga persiapan perangkat lunak. Kemudian selanjutnya sistem dokumen pengujian yang kelima ada identifikasi dan rencana pengujian, deskripsi dan hasil uji didetailkan cara untuk setiap objek pengujiannya. Kemudian 5 hasil analisis. Berikut adalah tabel identifikasi dan rencana pengujian, dan ini ada tabel deskripsi hasil uji. Oke, lanjut ke week 13. Kita belajar tentang sistem acceptance test software. Di sini kita diberikan sebuah PowerPoint yang berjudul sistem acceptance test software. Yang pertama,
testing adalah tingkat pengujian perangkat lunak di mana suatu sistem diuji untuk dapat diterima. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dalam persyaratan bisnis dan menilai apakah dapat diterima untuk pengiriman. Nah, ini adalah analogi dari acceptance testing. Kemudian metode, biasanya black box testing digunakan dalam acceptance testing. Pengujiannya biasanya tidak mengikuti prosedur yang ketat dan tidak dituliskan tetapi lebih bersifat ad hoc. Kemudian ini adalah task dari acceptance testing. Yang pertama ada prepare, review, rework. Kemudian acceptance testing test atau checklist, ada prepare, review, rework, dan baseline. Dan acceptance test ada perform, who is perform it. Internal acceptance testing dilakukan oleh anggota organisasi yang mengembangkan perangkat lunak tetapi yang tidak terlibat langsung dalam proyek. Biasanya itu adalah anggota manajemen produk, penjualan, dan atau dukungan pelanggan. Who perform it? Yang pertama ada customer acceptance testing, yaitu dilakukan oleh pelanggan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua ada user acceptance testing, juga dikenal sebagai pengujian beta, dilakukan oleh pengguna akhir perangkat lunak. Oke, lanjut ke week 14. Kita belajar tentang strategi implementasi sistem. Pada week 14 ini kita belajar mengenai Interpretive Structural Modeling atau ISM. ISM sendiri adalah metodologi yang efektif untuk menangani masalah yang kompleks. Metodologi tersebut telah digunakan selama lebih 25 tahun oleh konsultan terlatih khusus untuk membantu klien mereka memahami situasi dan menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Pertama kali diusulkan oleh J. Warfield pada tahun 1973. ISM adalah proses pembelajaran berbantuan komputer yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengembangkan peta hubungan kompleks antara banyak elemen yang terlibat dalam situasi yang kompleks. ISM sering digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar tentang situasi yang kompleks serta untuk menyusun tindakan untuk menyelesaikan masalah. Ini telah digunakan di seluruh dunia oleh banyak organisasi peneliti termasuk NASA. ISM adalah metodologi yang sederhana dan praktis yang memanfaatkan banyak atribut cara kerja otak manusia atau human brain works. Kemudian di sini juga terdapat jurnal yang berjudul Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Penangkapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, di week 15 ini sekaligus menjadi week terakhir, yaitu kita belajar tentang project testing software. Di sini diberikan sebuah video. Kita coba buka isi videonya. It's testing time with softwaretestingtools.com about how to approach your next testing project in a professional way. Video ini berisi tentang how to approach your next testing project. You might already be working this way, but it is always good to go over the basics to make sure you are working correctly. Step 1. Understand the scope of your test. Yang pertama ada understand the scope of your testing project. Do you need to test this time around? New features, new supported platforms, bug fixes, new integration, etc. Step 2. Step yang kedua, how long it will take you to plan and execute the test. Yang step ketiga ada coordinate with development and the rest of the teams involved the delivery schedule. Yang keempat ada execute your test case based on this delivery schedule. Perlu diingat, no matter how good you planned your testing project, there will always need to be change and adjustment. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.